Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general kalian. Bisa resonate untuk karir asmara ataupun kesehatan. Namun saya lebih fokus ke karir dan asmara ya. Disesuaikan aja di bidang mana kamu lagi dealing. Jangan dipaksakan bila kamu ngerasa energi di sini bukan energi kamu ya. Oke. Seperti biasa, bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Karena energi di sini bersifat kolektif, saya juga nggak bisa menjamin bahwa readingan ini akan resonate terhadap kamu secara personal. Oke, jadi di make it fun ya. Ya, agak belepotan nih saya ngomongnya. Oke, untuk Virgo, ada the star. Ini seperti impian kamu terhadap sesuatu ya. Ada sesuatu, ada impian yang kamu ingin gapai. Ini ada tali nih, ada star gitu. Dimana soulmate-ku? Dimana belahan jiwaku? Ya, beberapa di antara kamu yang belum menemukan hingga sekarang. Nah, ini adalah bentuk pencarian kamu. Ada harapan-harapan atau doa-doa yang kamu panjatkan untuk bertemu dengan pasangan kamu, ya, belahan jiwa kamu. Yap, ada juga di sini nih beberapa di antara kamu yang udah berpasangan ya. Saya ngelihatnya ini seperti long distance relationship juga, walaupun tidak ada di sini the Hierophant atau Eight of Wands. Ini ada bentuk komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu. Begitu sangat konektif, begitu sangat terkoneksi, baik dari pikiran, perasaan, jiwa kalian itu terkoneksi ya. Ada the Lovers, ada Two Cups nih, energi Gemini, Scorpio, Cancer, Pisces. Yep, yang berelemen air ya. Ya, elemen air dan juga berelemen udara. Ini berhubungan dengan udara ini. Ada bentuk perjalanan juga di sini ya. Ya, sehubungan dengan energi elemen udara. Ya, kamu lagi pusing nih ya. Lagi pusing mikirin bagaimana caranya kamu bisa menggapai impian kamu ini. Ya, ada bentuk konflik juga. Seperti bentuk konflik antara kamu dengan pasangan kamu. Bentuk komunikasi yang menuai konflik. Ada Page of Wands. Ini semacam rasa penasaran yang sangat tinggi. Ada juga sikap optimis ya, tapi ini berupa innocence ya. Ada juga sikap impulsiveness di sini yang membuat kamu terkadang berkomunikasi atau ada berupa perkataan nanti yang tiba-tiba tercetus malah itu menuai miscommunication antara kamu dengan pasangan kamu, dan itu jadi beban pikiran. Jadi ada konflik nih, pertentangan dengan pasangan ya. Ya. Dan ya, ini cepat. Ya, prosesnya ini cepat. Ini sepertinya untuk Virgo perlu dalam berhati-hati ya di minggu ini. Ya, namun nanti semuanya bakalan baikan lagi nih. Six of Wands ini kayaknya bicara-bicara gitu ya kan, komunikasi lewat telepon. Ini nggak harus lewat telepon ya. Bisa juga langsung tatap muka ya. Ya, karena ini kan nggak bisa resonate untuk semua orang. Dan tanpa sengaja nih, spontan gitu, ada kata-kata yang tercetus atau tindakan yang kurang berkenan di pasangan kamu. Terus ini jadi menuai konflik, miscommunication. Tapi habis itu balikan lagi gitu. Oh, ada Eight of Wands. Seperti yang saya katakan tadi ya. Saya nggak ngelihat ini loh dari tadi. Ya, ini seperti long distance relationship ya. Ada bentuk rencana, keinginan untuk ketemu nih. Wow, hampir sama dengan Capricorn ya. Ada Ace of Pentacles. Pengen nih sepertinya ada seseorang atau badan atau ya kesempatan, situasi yang membukakan pintu keberuntungan atau jalan keluar bagi si dia ini nih, atau kamu ya. Ini bisa vice versa, untuk bisa ketemu dengan belahan jiwa kamu di sini. Untuk kamu yang belum punya pasangan,
Ya, sepertinya ini adalah bentuk penantian kamu. Ya, dan ini semuanya bersifat spontan ya. Bersifat spontan. Ya, kalau misalnya ini resonate untuk kamu, untuk yang single, kemungkinan di minggu ini bakalan ketemu dengan sosok yang namanya soulmate kamu, belahan jiwa kamu. Ada seperti bentuk komunikasi antara kamu dengan si dia ini sebelumnya. Yap. Ini seperti bicara-bicara dari temen dulu ya kan, sering bertengkar rupanya ada perasaan ya. Oke, untuk klarifikasi satu persatu kartunya ya. Untuk kelupaan untuk karirnya, saya ngelihat di sini sepertinya ada berupa tanggung jawab yang kamu lagi emban untuk pekerjaan ya, lagi berusaha nih untuk menggapai suatu kesuksesan. Ini berkenaan dengan harga diri ya. Kalau kamu nggak bisa menyelesaikan ini, mengaccomplish pekerjaan ini, ya di mana dong harga diri saya gitu, yang nggak mampu gitu ya. Iya, kamu nggak pengen hal itu terjadi, dan ya sepertinya perlu ada bentuk komunikasi yang baik antara kamu dengan partner kerja ataupun partner bisnis, teman sekerja ya. Ya, komunikasi ini harus clear. Ya, harus berhati-hati juga dengan perkataan atau tindakan supaya tidak terjadi yang namanya konflik. Ya. Namun ya di minggu ini ya tetap ada Six of Swords. Kalaupun misalnya ada konflik ya di pekerjaan, bakalan ada suatu penyelesaian di sini. Kamu terbebas dari bencana atau terbebas dari masalah yang berkemelut gitu. Ada semacam masalah ini di dalam pekerjaan ya, yang tadinya ini sangat memusingkan gitu ya, pusing gitu ya. Cuman di minggu ini saya ngelihat bahwa itu bakalan bisa kamu lalui ya. Oke, untuk the star ada Two of Cups. Siap, seperti yang saya katakan tadi ya, bentuk komunikasi antara kamu dengan belahan jiwa kamu. Yap, sejauh ini saya ngelihat kamu dengan pasangan kamu sepertinya mampu mengatasi permasalahan. Kalaupun ada misalnya miskomunikasi, ada konflik, ada masalah yang nggak selesai, tiba-tiba nih langsung lost kontak, diamen gitu. Habis itu bisa ini bisa keluar dari masalah ini, bisa mengatasi masalah ini, baik kamu atau dia nanti yang memulai penyelesaian ini gitu. Kalau saya ngelihat ini lebih kayak saling ngerti aja lah gitu ya kan. Jadi masalahnya nggak dibahas-bahas lagi gitu. Udah, ketika si Anu misalnya menghubungi si Ana, si Ana terima bentuk komunikasinya bahas yang lain, nggak bahas masalah ini lagi. Tapi ketika udah ada momen ketika ada topik nih yang kena dengan topik yang bermasalah tadi, ya itu bisa dengan pelan-pelan didiskusikan lagi ya. Iya. Oke, untuk Five of Swords ya ada The Sun. Yep, muncul lagi. Wow, Twin Flame, soulmate kamu ya. Pening nih kamu sepertinya. Pikirin itu, kalau ada masalah sama dia ya kan, kamu langsung pening, kamu langsung aduh gimana ini, nggak mau punya masalah sih sebenarnya sama dia gitu ya. Oke, kalau nggak mau punya masalah ya jangan macam-macam dong gitu ya kan, berhati-hati di dalam berkomunikasi. Oke, ada Six of Swords untuk Page of Wands ya, muncul lagi ya, Six of Swords, Six of Swords. Iya, selalu ada bentuk penyelesaian ya, selalu ada jalan keluar untuk kamu dan pasangan kamu untuk terkoneksi lagi, untuk saling mengerti lagi satu sama lain. Kenapa sih tadi kamu begini gitu ya kan. Nah, pasangan kamu berusaha memahami kamu, dan ya sebaliknya begitu ya. Ada The Magician. Untuk The Magician ya, butuh kerja keras juga untuk beberapa kamu, saya ngelihat ya, butuh kerja keras untuk ngejaga hubungan ini, untuk memupuk hubungan ini, mempertahankan hubungan ini ya. Iya. Dan butuh memang skill, kemampuan untuk memahami satu sama lain. Ini semacam skill gitu ya. Kalau saya lihat di sini, ini bukan masalah
kamu harus berpikir keras, enggak. Ini lebih penjiwaan aja ya antara kamu dengan pasangan kamu. Iya, lebih mendengarkan intuisi karena ada soul connection di sini, koneksi jiwa antara kamu dengan pasangan kamu. Ini sewaktu-waktu muncul dalam hati atau intuisi kamu. Nah, pesan-pesan yang muncul di intuisi kamu itu akan berkata bagaimana kabar dia di sana, ngapain aja dia di sana. Nah, ketika kamu ngerasa tenang, damai, dia nggak ada main-main perempuan tuh atau main laki-laki tuh gitu ya kan. Nah, itu benar tuh gitu ya. Jadi lebih intuitif aja. Ada Nine of Pentacles. Ya, ada menuai kesuksesan, keberhasilan ya untuk hubungan ya. Untuk karir juga seperti itu saya lihat ya. Banyak belajar ini ya untuk memperbaiki bentuk komunikasi, memperbaiki cara kamu di dalam bekerja, meningkatkan skill kamu ya. Komunikasi dengan pasangan juga banyak ini belajar ya. Belajar memperbaiki sikap, belajar juga untuk mengubah perspektif, melihat sisi pasangan dari dunia yang berbeda. Bahwasanya perempuan dan laki-laki itu berasal dari dunia yang berbeda ya kan. Perempuan berasal dari Venus, laki-lakinya berasal dari Mars gitu. Ya, kalau misalnya kamu stay aja terus di Mars atau kamu stay di Venus, nggak mau melirik ke planet yang lain, ya kamu akan terus ini ya kan, bersekukuh dengan pendapatmu. Kamu yang paling benar gitu. Nah, pasangan kamu yang salah gitu. Nah, ini nggak baik ya kan. Dan saya ngelihat bahwa kamu di sini belajar ya, belajar untuk memahami pasangan. Dan ya sejauh ini bagus ya untuk asmara Virgo. Dan untuk karir juga sepertinya ada tanggung jawab yang kamu emban ya. Ini cukup memusingkan, butuh energi yang kuat, yang besar, juga skill, butuh waktu, butuh kemampuan cara berkomunikasi yang bagus juga dengan partner kerja ya, supaya tidak menuai konflik. Dan rasa penasaran yang sangat tinggi yang kamu miliki ya, keinginan untuk selalu belajar juga di sini ada ya. Ya, berani menghadapi tantangan di dalam dunia kerja. Ya, saya melihat bahwa kamu di sini memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai tugas atau pekerjaan ya. Seven of Wands adalah simbol dari energi yang memiliki kemampuan di dalam mengerjakan banyak hal. Iya. Walaupun terkadang kamu ngerasa kamu mampu nggak ya, sepertinya enggak gitu ya. Ada rasa pesimis untuk beberapa di antara kamu, mungkin karena kamu ngerasa level ekonomi ya, ekonomi level ya, level ekonomi kamu enggak lebih wow gitu dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kamu. Tapi jangan jadikan itu sebagai patokan kamu mengurangi rasa kepercayaan diri kamu ya. Ya, untuk hubungan asmara juga seperti itu ya. Ekspresikan cinta kamu, ekspresikan hati kamu, jangan merasa kecil hati. Oke, untuk light workernya ada practice, ada animals, dan school ya. Polish your skill by practicing regularly. Iya, untuk beberapa di antara kamu yang baru memulai atau menggeluti bidang tertentu ya, atau bagi kamu yang sudah memiliki pekerjaan nih dan sepertinya masih perlu practice and practice ya. Practice just makes perfect ya kan. Iya ya, ala bisa karena biasa ya. Kita juga nggak akan bisa membaca kalau nggak dilatih dari kita kecil ya kan. Ya, begitu juga dengan intuisi. Kita nggak akan peka dengan intuisi kita. Apa kira-kira pesan yang kita peroleh, bagaimana kabarnya si Anu, atau apa kira-kira dampak dari suatu tindakan di pekerjaan saya. Kalau misalnya saya melakukan ini, apa yang akan terjadi? Jadi ada bentuk intuisi yang bisa kamu terima di dalam diri kamu, dan intuisi ini bisa dilatih gitu. Jadi enggak hanya membaca atau pekerjaan rutinitas sehari-hari yang dilatih maka mampu, enggak. Intuisi juga seperti itu ya. Ya,
Oke, ada animals ya. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang suka dengan animals ya, yang begitu sangat care dengan lingkungan. Ya, ini adalah situasi atau atmosfer atau energi yang memberikan sumbangsih bagaimana kamu bisa memiliki intuisi yang dalam. Ya, kamu percaya terhadap intuisi kamu. Ya, sama seperti hewan, mereka itu intuitif atau instinctively ya. Ketika mereka lapar, mereka tahu ya kan di mana ada makanan kan gitu. Ya kan? Ya. Begitu juga dengan kita. Sebenarnya kita memiliki insting atau intuisi yang sama juga dengan hewan ya. Hewan lainnya ya. Cuman karena kelebihan kita ya, kelebihan consciousness, ada juga bentuk komunikasi berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah, ini seperti blur gitu, kadang nggak bisa membedakan ini intuisi atau harapan ego atau apalah pikiran-pikiran negatif kamu gitu ya. Jadi itu jadi ngeblur. Tapi kalau saya ngelihat di sini untuk Virgo, ada praktek yang kamu lakukan di dalam diri kamu yang secara reguler ya, yaitu praktek di dalam melatih kemampuan kamu di dunia atau di bidang kamu bekerja. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu sepertinya yang mengajar, jadi guru ya, jadi tentor, jadi instruktur, jadi dosen. Ya, ada juga ini yang lagi bersekolah ya, lagi study. Ya, sepertinya harus banyak belajar lah ya. Manfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin, se-efisien dan semaksimal mungkin untuk menggapai tujuan kamu. Ya. Dan ya, ada the star di sini. Akan kamu peroleh the star itu. Kamu akan meraih bintang itu ketika kamu melakukan ketiga hal ini ya. Latihan, practice just make perfect, belajar, dan lebih intuitif. Dengarkan kata hati kamu. Wow. Oke, untuk love oracle-nya untuk Virgo. Ya, untuk workernya ya, untuk karirnya saya lihat ada keberhasilan nih. Ya. Mampu melewati tantangan. Ya, oke. Untuk love workernya ada very soon, ada reconciliation, dan ada pay attention to the red flags. Yap. Oke. Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Yap. Kamu harus senantiasa melakukan tindakan. Ya, senantiasa melakukan tindakan secepatnya ya. Apa sih yang kamu inginkan di hubungan ini? Ingin melakukan suatu pertemuan misalnya, kunjungan gitu ya, segera itu tuntaskan. Ya, jangan diulur-ulur lagi. Apa yang membuat kamu merasa bimbang lagi ya kan? Ya, jangan sampai si dia nih menunggu terlalu lama ya. Beberapa di antara kamu ini lagi PDKT ya kan? Ya, segera katakan gitu. Oke, ada reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Beberapa di antara kamu ini ada sepertinya yang bakal balikan. Ya, ini lewat komunikasi ya. Tanpa disengaja, ini ada situasi yang membuat kalian ketemu dalam artian komunikasi ya. Bisa jadi komen di kolom komentar ketemu gitu. Ujung-ujungnya jadi telepon-teleponan. Iya. Ada pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Ya, sepertinya ada di sini berupa pertanda ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang menurut kamu udah nggak enak nih untuk dibicarakan gitu ya, jadi kamu alert lah gitu,
peka terhadap situasi. Yang kalau misalnya ini nggak baik nih untuk diomongin, nanti jadi berantem, kan ribet ya kan, kalau udah tadinya udah baik-baik gitu kan. Gara-gara satu titik jadi ribet, jadi makin besar gitu ya. Jadi kamu harus perhatikan pertanda-pertanda atau ya sesuatu hal yang nggak baik nanti ke depannya untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu. Dan untuk kamu yang lagi dalam tahap PDKT ya, atau yang jomblo gitu ya, bolehlah dilihat pertanda-pertanda ya. Kamu lihat di sini pertanda antara kamu dengan si dia. Nah, kalau dia menunjukkan respon balik terhadap kamu, ini pertanda baik nih. Ini pertanda baik nih buat Virgo ya. Ya, kamu harus langsung segera bertindak gitu. Ya, ini bisa untuk yang baru menuju tahap permulaan ya. Ya, karena ada Page of Wands nih. Ya, ada jalan keluar nih bagi kamu dengan seseorang yang baru hadir di kehidupan kamu, dan kamu ngerasa sepertinya ini adalah soulmate kamu ya. Ya. Oke, untuk wellness oracle-nya ada kamera, ya saling lihat-lihat ini ya kan, lihat-lihat foto dan Instagram, Facebook, kepo, pengen tahu gitu ya. Ada juga beberapa di antara kalian ini yang belajar dari masa lalu ya, belajar dari masa lalu dan enggak ingin lah masa lalu itu terulang di kehidupan asmara kamu yang baru. Oke. Ya, untuk masa lalu ini kan udah berakhir ya. Jadi ini adalah pengalaman yang tidak ingin kamu ulangi, yang tidak ingin kamu alami lagi di kehidupan asmara yang baru. Baik kamu yang jomblo yang lagi nyari-nyari sosok soulmate kamu, ataupun bagi kamu yang udah berada di hubungan dengan seseorang sekarang. Iya. Kalaupun kamu sudah dalam situasi hubungan asmara nih, saya ngelihat bahwa kamu ya dan pasangan kamu juga suka ini lihat-lihat gitu, lihat-lihat foto, lihat-lihat Instagram atau Facebooknya. Ya, ini ada rasa, ada kerinduan yang sangat luar biasa di sini. Iya. Oke, buat Virgo ya, manfaatkan waktu kamu ya. Ya, akan ada keberhasilan, kamu akan mampu melewati tantangan yang ada di hadapan kamu. Kamu akan mampu menyelesaikan konflik batin, konflik yang kamu sedang hadapi, baik dengan tanggung jawab pekerjaan kamu ataupun dengan soulmate kamu. Demikian untuk Virgo, semoga ini bermanfaat. Bila kamu ngerasa ini bermanfaat, resonate untuk kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya, jangan diambil hati. Terima kasih buat Virgo, sampai jumpa di video-video selanjutnya.